Jemaat sekalian, saya ingin mengajak, ini minggu ketiga tahun 2023, ya. Minggu ketiga, saya ingin mengajak membaca Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 37 sampai 38a. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 37 sampai 38a. Saya membacakannya, jadi jemaat perhatikan. Ibrani pasal 11 ayat 37 sampai 38a. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mari kita berdoa lagi. Tuhan, kami barusan membaca firman-Mu. Tolong kami untuk merenungkan firman-Mu, Tuhan, di minggu ketiga tahun baru yang kami masuki ini. Tuhan, tolong kami supaya kami yang diberikan hidup, diberikan waktu, kami bijak memakai semuanya. Karena kami yakin kami satu hari bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu ketiga tahun 2023. Saya sebenarnya ingin mengajak jemaat sekalian untuk menelusuri waktu. Waktu cepat sekali berlalu, betul nggak? Ya. Tidak berasa. Baru kita mendengar mercun, ya, bunga api segala macam, pak pipuk gitu ya. Tidak berasa sekarang sudah tanggal 15, sudah 15 hari berlalu. Waktu begitu cepat, ya. Seperti dikejar-kejar rasanya. Betul, seperti dikejar-kejar. Saya diingatkan sesuai dengan jadwal kita, tanggal 18 Februari kita sudah seminar pertama. Nanti akan terus jadwal kita, waktu begitu cepat. Lebih-lebih bagi Anda yang sibuk, betul nggak? Ya. Bangun pagi, ya, gopo-gopo, ya. Bereskan segala sesuatu, langsung kerja, ya, kerja, pulang gopo-gopo. Satu hari tidak berasa, ya. Benar-benar waktu berlalu begitu cepat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu apa gunanya semua kesusahan itu? Apa gunanya semua jerih lelah yang kita alami? Segala kesibukan, segala macam, apa gunanya? Di dalam surat Pengkhotbah, kalau kita lihat Pengkhotbah pasal 3, ya. Ini Pengkhotbah pasal 3, di situ semuanya sia-sia katanya. Gitu. Ini, ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, katanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, di situ dikatakan. Ya. Ada waktunya untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk mati, waktu untuk hidup, waktu untuk membangun, waktu untuk meruntuhkan. Segala sesuatu ada waktunya. Dan katanya, apa yang ada sekarang dulu sudah ada. Dan apa yang akan datang juga sudah ada. Semuanya sudah ada. Memang, ya, hidup ini kita ini seperti orang dalam lomba lari estafet. Dengan sebuah tongkat kita menyerahkan, kita lari-lari, gopo-gopo sekali lari-lari dan serahkan tongkat itu kepada pelari yang berikutnya. Dan dia ambil itu secepatnya dan lari lagi, serahkan lagi kepada yang berikutnya. Begitulah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan ini. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kalau masih muda, kita belum dipaksa untuk berpikir sebenarnya untuk apa hidup ini. Tapi ketika Anda semakin berumur, ya, semua tanda-tanda
tanda-tanda engkau akan berlalu semakin nyata sebenarnya, betul nggak? Tanda-tandanya apa? Mata mulai kabur, ya, gigi rontok satu-satu, gitu ya toh. Kemudian apa? Telinga sudah kurang awas, ya nggak? Jalan juga sudah, ya, bangun pagi saja, sekali bangun sudah berasa tidak seperti dulu, bangunnya cepat-cepat langsung, kok agak pusing ini, agak pusing gitu ya toh. Nah, sekarang ya ini segala-galanya berubah. Ya, belum lagi ya toh, yang sudah lumayan berumur, makin berumur kita, ya saya berasa ya nggak sampai sebulan lagi, persis sebulan lagi saya akan umur 64, saudara. Ya. Pak Diaken Irwan minggu pertama bilang minta tolong digantikan untuk membawa itu apa, nampan perjamuan Tuhan. Kenapa? Tremor ya, goyang-goyang terus takut jatuh gitu. Ya memang saya sendiri juga kadang-kadang, loh kenapa ini jadi begini? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, waktu berjalan begitu cepat, dan yang muda, yang kecil menjadi besar, yang besar menjadi lebih besar, dan kemudian menjadi tua. Tidak bisa direm, saudara. Tidak ada rem. Sejak zaman Kaisar Qing dulu, katanya, ya toh, itu mau berusaha untuk mencari obat supaya tidak tua. Ya, Chung Seng Put Lao da, ya toh, mau cari obat yang selamanya nanti tidak akan tua punya, kata. Wah, Kaisar yang hebat, tidak bisa di stop, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu dan betul-betul berlalu begitu cepat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang saya tanya, ya, apa yang kamu ingat? Apa yang orang tinggalkan kepadamu? Apa yang orang tinggalkan kepadamu? Di sini, siapa masih ingat nama kakeknya? Coba angkat tangan. Yang masih ingat nama kakek kamu punya, angkat tangan, ya. Yang masih ingat nama kakeknya, oh masih lumayan banyak. Ya. Nama bapak pasti ingat, betul nggak ya loh? Apalagi nama ibu, biasanya bang sering tanya nama ibu, gunanya gitu ya loh. Ya, untuk nyocokkan itu data, katanya nggak. Oke, nama bapak ingat, nama kakek. Tadi banyak yang nggak angkat tangan nih, lupa nama kakeknya, ha? Ya, nama kakek punya bapak, apa namanya tuh, buyutnya, ya tuh. Tuh, berapa masih ingat nama kakek punya bapak? Masih ingat berapa? Berapa orang masih ingat? Oh, masih 2, 3, 4, 5. Wah, Atai ya, nggak? Orang Tongyin bilang Atai. Masih ingat nama Atainya nggak gitu loh? Akung ya, Akung itu kakek. Masih ingat Akung masih ingat namanya. Atai masih ingat nggak? Ya. Nah, ini ya. Ini lalu Atai punya bapak. Atai punya bapak lagi ya toh. Ya enggak. Ini orang Tiongkok bilang apa. Wah, itu ya. Itu sudah apa, itu sudah tua sekali itu ya. Anda berapa orang masih ingat nama apanya? Oh, masih ingat juga ya toh. Wah, lumayan. Dihafal ya gitu ya. Ini ya. Patrick sama Ian dihafal. Ya. Kami keluarga kami ya, itu ada daftar keturunannya ya. Ada daftar keturunannya, jadi masih bisa ditelusuri begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihatlah ya toh. Namanya saja banyak sudah lupa, apalagi segala kebajikannya, betul nggak? Namanya saja sudah lupa, apalagi kebajikannya. Akhirnya seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah, segala sesuatunya di bawah matahari. Kalau dilihat dari kacamata bawah matahari, segala sesuatunya itu sia-sia. Ya, segala sesuatunya itu sia-sia. Kalau tidak ada kekekalan, kalau tidak ada sorga, kalau tidak masuk sorga, kalau tidak ada hidup kekal, sebenarnya hidup ini sia-sia. Oleh sebab itu kitab pengkhotbah punya tema utama dari kitab pengkhotbah itu adalah segala yang di bawah matahari itu sia-sia. Sia-sia. Segala yang dikerjakan itu sia-sia. Saya pernah sampaikan itu, Li Ka-shing yang di Hong Kong terkaya itu, tahu nggak? Ya, Li Ka-shing itu kan, meninggal sudah, meninggal. Yang kayanya duitnya sampai apa? Dia bikin kloset dari emas, waduh. Duduk di situ nggak bisa, mungkin saking itunya apa liatin emasnya gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam, toh meninggal dan hilang.
generasi berganti generasi. Apa? Bikin apa? Saudara yang saya kasih dalam hidup ini untuk apa? Saudara, waktu kuburin siapa anak Pak Yohanes, ya toh, Feby itu. Kebetulan di pekuburan yang agak tua itu namanya apa di situ itu? Saya lihat itu kuburan orang-orang yang ada yang tahun 18 sekian punya. Ya, ini zaman Belanda gitu. Dan ada banyak yang sudah dibongkar. Sudah dibongkar. Nah, sekarang banyak kuburan kalau dilihat terlalu lama tidak diurus, ya, itu nanti datang lagi jejaknya tidak ada. Kuburan saja sudah hilang, Saudara. Ya. Sekarang mau cari mana orangnya lagi sudah terlupakan, betul nggak? Terlupakan. Nah, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kembali satu pertanyaan, untuk apa? Hidup ini untuk apa? Makanya saya katakan sesuai dengan pernyataan Alkitab, pengkhotbah berkata, sesuai dengan hikmat di bawah matahari. Artinya, jikalau tidak ada kekekalan, jikalau tidak ada sorga, maka sebenarnya semua yang di bawah matahari ini adalah sia-sia. Kesia-siaan belaka. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Ya. Sungguh puji syukur kepada Tuhan. Di mana di Alkitab dikatakan bahwa manusia ini makhluk trikotomi. Trikotomi itu artinya ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Sedangkan binatang itu duikotomi. Ya. Itu adalah cuman ada nyawa, jiwanya, dan badannya. Sedangkan tumbuhan monotomi. Itu cuman ada badannya tok, tak punya jiwa. Ya. Nah, manusia ini makhluk yang istimewa, yang Tuhan hembuskan roh ke dalamnya. Selesai diciptakan dari debu, Tuhan hembuskan roh ke dalam, sehingga kita menjadi makhluk hidup yang ada roh di dalamnya. Nah, sehingga apa? Ketika manusia ini tubuhnya ini hancur, ya, tubuhnya hancur, tubuh ini pasti akan hancur, ya. Tubuh akan hancur. Yang beberapa waktu yang lalu ada orang post ke saya, seorang bapak yang umur 115, saya lihatnya saja sudah ngeri, Saudara. 115 itu udah kayak tengkorak, benar-benar kayak tengkorak gitu ya. Main sama cucunya lagi, ya cucunya sih nggak takut sama dia gitu. Orang lain takut gitu, udah main sama cucunya gitu. Waduh. Kalau makin lama nggak mati, itu makin mirip tengkorak, itu bisa mengerikan lihatnya itu. Kenapa dong? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, daging kita ini melemah. Tidak ada penyakit pun. Tidak ada penyakit. Kelihatannya dia tidak ada penyakit. Ya. Tidak ada penyakit pun. Daging kita, ini jasmani kita, aus dimakan waktu, Saudara. Aus. Ya. Makin lemes, makin aus. Sampai yang daging-daging habis. Tinggal kulit bungkus tulang saja. Ya, kulit bebalut tulang itu saja. Mengerikan sekali, Saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu apa arti hidup ini? Kalau tidak ada roh Allah yang dihembuskan ke dalam manusia. Nah, ketika manusia, tubuh ini hancur, ya, tubuh kita ini hancur oleh waktu, ya, oleh penyakit, oleh bermacam-macam insiden, ya, penyakit, virus, dan lain sebagainya, tubuh kita bisa hancur. Tetapi juga hancur karena waktu. Sekalipun tidak ada sakit apa-apapun juga, ya oke, makin jalan waktunya dia akan makin ini, ya, semakin bonyok dan itu. Nah, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan janji akan kasih tubuh yang baru. Ya, Tuhan janji akan kasih tubuh yang baru. Wah, ini tubuh yang indah, ya. Tubuh kemuliaan bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang layak mendapatkan itu, dan tubuh kehinaan bagi mereka yang tidak di dalam Tuhan. Wah, nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, atas pengharapan itulah sebenarnya, atas pengharapan itulah kita jadi berarti hidup ini, Saudara. Ya, atas pengharapan itu. Kalau tidak ada pengharapan itu, hidup sungguh tidak ada arti. Ya.
Bahkan kita ini orang yang bakalan dilupakan. Atau berapa generasi kita pasti lupakan. Seperti kamu lupa nama kakek buyut punya nama, kamu juga pasti dilupakan. Ya enggak? Pasti dilupakan punya. Jangan pikir, saya pasti akan diingat. Lupa, ya toh. Pasti lupakan punya. Nah, karena apa? Bergenerasi nanti akhirnya terlupakan. Jangankan segala hal equalnya, namanya saja sudah lupa. Namanya saja. Ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, ya puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjanjikan memberikan kita tubuh kemuliaan yang baru. Nah, atas janji inilah sebenarnya hidup ini menjadi berarti. Ya. Kalau tidak, hidup ini sungguh tidak berarti, saudara. Atas janji inilah hidup jadi berarti. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kalau kita telusuri waktu, saya ingin ajak Anda menelusuri waktu. Ya. Tiap-tiap zaman, ternyata kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada manusia tiap-tiap zaman. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sayang sekali, mereka yang tidak mempercaya, mereka sebenarnya mensia-siakan hidupnya. Sedangkan yang percaya penuh dengan harapan. Percaya berarti ada pengharapan. Kita ada mengharapkan sesuatu. Kita mengharapkan tubuh yang mulia. Kita mengharapkan janji Allah karena kita percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya, sebenarnya dia membuat hidupnya tak berarti sama sekali. Karena tidak percaya, maka tidak berpengharapan. Tidak berpengharapan, jadi mau apa di dunia ini tidak berpengharapan? Akhirnya mereka hidup ya semau-maunya saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup tidak berpengharapan. Orang yang hidup tidak berpengharapan, tidak ada sesuatu untuk dituju, tidak ada sesuatu untuk diharapkan. Ini adalah hidup yang kosong, saudara. Hidup yang kosong, hidup yang sama sekali tidak ada arti. Sama sekali tidak ada arti. Akhirnya mereka akan mencari arti hidup dengan cara yang salah. Mencari arti hidup dengan segala hal yang dilakukan di muka bumi ini. Untuk menyenangkan mereka secara kedagingan. Menyenangkan mereka secara kedagingan. Nah, itulah yang menyebabkan manusia berputar-putar di dalam dosa. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengharapan untuk menerima kemuliaan, untuk menerima tubuh yang mulia. Mereka tidak mempunyai pengharapan itu. Dan mereka akhirnya mencari kesenangan duniawi, mencari sesuatu untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan karena mereka pikir, mati ya sudah. Padahal tidak demikian. Alkitab mengatakan bahwa kalau mati, orang yang di luar Kristus juga akan dibangkitkan, tetapi mereka bangkit dengan kehinaan, bangkit dengan satu yang sangat buruk, ya. Tapi yang di dalam Tuhan akan bangkit dengan kemuliaan. Nah, inilah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab mencatat, di dalam Alkitab kita temukan orang-orang mengarungi zaman dengan pengharapan di depan mereka. Sungguh-sungguh percaya, beriman, dan penuh pengharapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab yang kita pegang hari ini mencatatkan peristiwa-peristiwa yang hebat-hebat sekali. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak cukup waktu pasti untuk menyebutkan semuanya. Saya membagikannya pada beberapa zaman. Misalnya, masih zaman keimamatan ayah. Ini zaman di mana tiap generasi ada kasih karunia Tuhan. Pada waktu zaman dari Adam sampai Musa, ada banyak catatan sebenarnya orang-orang yang penuh pengharapan. Ada banyak catatan. Dan diantaranya sebenarnya Henok. Ya. Henok keturunan yang ketujuh dari Adam. Ya. Itu akhirnya dia hidup, katanya berjalan bersama Tuhan. Dia hidup percaya kepada Tuhan. Dia hidup sangat memegang janji Tuhan. Dia hidup penuh pengharapan. Dan Henok tercatat di dalam Alkitab kemudian tidak ditemukan lagi. Dan dia hilang. Dia dibawa oleh Tuhan. Oh, sungguh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ini seharusnya untuk orang zamannya, peristiwa Henok ini pasti seharusnya sangat heboh kan, betul nggak?
Tiba-tiba Henok hilang dan semua orang tahu bahwa hidup Henok itu baik. Dia adalah orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan, yang penuh pengharapan, dan sekarang sudah tidak ada. Dan seharusnya ini mendongkrak iman orang supaya orang mau mencari sesuatu yang benar yang Tuhan katakan. Berarti janji Tuhan benar. Lihat, Henok sudah hilang. Dia sudah diangkat oleh Tuhan. Seharusnya hal-hal demikian ini sungguh ya menyemangati orang pada waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi ternyata orang tidak disemangatkan oleh hal yang demikian juga. Siapa lagi pada zaman itu? Pada zaman itu misalnya Nuh. Waduh, zaman Nuh luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak orang tidak tahu sebenarnya pada waktu zaman Nuh itu sudah diperkirakan sudah lebih dari 1 miliar orang. Karena sudah hampir Nuh masuk ke dalam bahtera 1600 sekian tahun dari Adam. Lebih dari 1000 tahun, Anda tahu manusia sudah berapa banyak dengan tanpa KB. Ya. Itu sudah banyak sekali, saudara. Ya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tiba-tiba ya, dunia yang penuh dengan sebenarnya penuh dengan perlawanan kepada Tuhan, penuh dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Manusia terhasut oleh iblis untuk memusuhi Tuhan. Sampai Alkitab membuat pernyataan bahwa semua yang timbul dari hati manusia pada zaman itu sudah jahat. Yang timbul, yang muncul dari hati itu sudah jahat. Pokoknya kepinginnya untuk menjahati orang. Oh saudara, masyarakat macam begini ini sudah repot ini. Masyarakat ini sudah repot ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang di TikTok itu seringkali ada membuat film-film lucu di mana orang sengaja jatuhin duitnya gitu kan, lewat gitu, dan kemudian ada yang pungut dan balikin, ada yang pungut langsung masuk kantong gitu, padahal disorot kamera gitu. Ya, malu sekali ya. Ada yang langsung putus cinta karena pacarnya ngambil duit itu masukin, dia nggak tahu bahwa pacarnya begitu tamak gitu. Ternyata begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, kalau mau dicari orang baik di muka bumi ini ya, pada zaman Nuh sampai dikatakan semua yang timbul dari dalam hati manusia itu sudah jahat. Maka Tuhan lenyapkan. Dan sisalah Nuh satu keluarga. Sisa Nuh satu keluarga. Seharusnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Manusia pada waktu zaman Nuh itu sungguh-sungguh setelah keluar dari bahtera, betapa bersyukurnya kepada Tuhan bahwa saya sudah diselamatkan. Sekarang dunia baru sesudah air bah, landscape-nya baru, semuanya baru dengan keadaan yang baru, dan manusia pun tinggal 8. Sekarang generasi baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baru generasi ketiga. Ham melahirkan Kusi dan Kusi melahirkan Nimrod katanya. Akhirnya mereka juga sudah menentang Tuhan. Sejarah mencatat itu, saudara. Alkitab mencatatnya luar biasa sekali, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi ada orang, ada Nuh yang menjadi saksi. Sem masih baik sekali, senantiasa menjadi saksi. Di tiap-tiap zaman ada orang bersaksi bagi Tuhan. Seharusnya tidak ada orang bisa berkata bahwa dia tidak bisa mendapatkan kebenaran. Karena di tiap-tiap zaman Tuhan ada taruh saksinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat Ayub sebagai saksi. Ya. Iblis pun kesal sama dia. Ya. Iblis pun kesal. Lihat Ayub kok begitu baik, begitu taat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Ayub bukan nabi, bukan apa. Dia adalah seorang saudagar sebenarnya. Seorang kaya, tetapi dia bisa hidup sedemikian rupa mengasihi Tuhan, saudara. Bayangkan. Ya. Katanya, nah, mengapa Ayub ini hidup sejaman siapa? Ayub ini hidup sebelum Musa, saudara. Karena Ayub hidup pada zaman keimamatan ayah. Ini Ayub hidup sebelum keimamatan Harun. Ya. Di mana Alkitab mencatat Ayub setiap katanya anak-anaknya selesai pesta, dia
melakukan membakar korban untuk mereka. Siapa tahu mereka membuat kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi Ayub sebagai imam bagi anak-anaknya membakar korban untuk mereka semuanya. Ayub hidup di zaman keimamatan ayah sebelum Musa, saudara. Diperkirakan Ayub hidup di sekitar zaman Abraham, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa di zaman itu ada orang yang mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak orang yang tidak mengasihi Tuhan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua mereka sudah berlalu. Semua mereka sudah berlalu. Semua mereka yang hidup sejaman dengan Ayub sudah berlalu. Orang-orang zaman Nuh sudah berlalu semuanya. Tetapi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan menerima harapan mereka. Harapan mereka terpenuhi. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga di dalam kesusahan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, Abraham sudah pasti. Ya. Abraham, sampai pada zaman Abraham. Sebenarnya Abraham sendiri pun sudah penyembah berhala. Ingat apa yang dikatakan oleh Yosua. Pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat? Maksudnya adalah Allahnya Abraham dan semua keluarganya di sana yang di seberang sungai Efrat. Atau Allahnya orang Amori yang sekarang daerahnya sedang kalian tinggali ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Abraham juga sudah berlalu dan dia sudah menerima upahnya. Upah atas pengharapannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kalau kita turun lagi ke zaman keimamatan Harun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak Anda hari ini untuk melihat ya, untuk menelusuri sejarah, untuk melihat orang-orang yang hidup di muka bumi ini, yang melewati waktu. Karena kita juga akan melewati waktu. Kita ini sebenarnya berjalan melewati waktu. Dan kita akan meninggalkan sesuatu. Kita pasti pergi punya. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian lagi, saudara. Tidak ada yang lebih pasti. Itu paling pasti, saudara. Paling pasti. Kita pasti pergi. Pada zaman keimamatan Harun, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada Daniel yang bersaksi di tengah-tengah mereka. Daniel orang buangan, ya. Daniel adalah orang buangan yang sebenarnya beruntung. Dia terpilih untuk bekerja di istana Nebukadnezar. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya Daniel tidak usah bersaksi, tidak jadi masalah. Dia tinggal enjoy saja di istana, ikut sama yang lain gitu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel 1 ayat 8 itu kunci keberhasilannya. Dia bertekad katanya. Dia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Sama dengan orang muda. Daniel diperkirakan pada waktu itu belum 20 tahun. Mungkin sekitar 16-17 tahun. Anak muda 16-17 tahun. Sudah memiliki tekad yang sedemikian hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Tuhan tergugah melihat anak muda sehijau ini bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan. Mana di sepanjang zaman ada nggak yang macam begini lagi? Anak muda yang bertekad di hadapan Tuhan, bertekad untuk hidup kudus. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Pada zaman dia, masih zaman ibadah simbolik, ritualistik itu. Dia tidak boleh makan makanan yang halal, yang haram. Dia tidak boleh makan darah, tidak boleh makan makanan yang haram segala. Daniel bertekad katanya tidak mau menajiskan dirinya. Sama dengan zaman sekarang ini, kalau ada orang muda yang bertekad untuk hidup kudus, untuk tidak menonton segala sesuatu yang tidak senonoh, untuk menjaga baik, untuk menjaga matanya, untuk menjaga pikirannya supaya tidak dikotori. Di mana anak muda macam demikian? Masihkah Tuhan bisa mendapatkannya? Waktu zaman Daniel, Tuhan dapatkan Daniel. Maka itu Tuhan, lihat ini luar biasa. Dalam catatan sejarah tidak ada orang secara politik lebih hebat dari Daniel lagi.
Seorang yang menjadi Perdana Menteri ada dari 4 raja, saudara. Dari 4 raja. Dialah Perdana Menterinya Nebukadnezar. Dialah Perdana Menterinya Belsasar, putranya Nebukadnezar. Dialah Perdana Menterinya Darius. Kemudian dialah Perdana Menterinya Koreshi, Cyrus. Luar biasa sekali, saudara. Semuanya diawali dari tekadnya untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Oh, di awal tahun ini saya menantang orang muda. Saya menantang orang muda. Ini urusan kamu dengan Tuhan, bukan dengan saya, saudara. Ini urusan kamu pribadi dengan Tuhan. Kamu sendiri yang bertekad di hadapan Tuhan mau seperti apa? Adakah tekadmu yang bisa menggoncang surga, yang menggugah hati Tuhan? Tuhan, saya mau bertekad untuk ini. Tuhan, saya ingin melayani Engkau apapun yang terjadi. Tuhan, saya mau membaca firman-Mu, saya mau lebih dekat kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada orang pikir bahwa bertekad itu hanya hamba Tuhan. Kita orang jemaat biasa tidak perlu. Saya ingin kasih tahu Anda bahwa Daniel itu bukan hamba Tuhan. Tadinya dia itu hanya anak muda, saudara. Seorang anak muda. Seorang anak muda yang menjadi tahanan. Pada waktu itu Daniel itu adalah tahanan. Dia itu adalah hasil tawanan. Karena Nebukadnezar berhasil mengalahkan Yerusalem. Nah, semuanya dibawalah semua itu jadi tawanan. Dan dari tawanan itu dipilih yang agak pinter-pinter mungkin. Ya toh, nggak tahu zaman itu ada tes IQ atau tidak. Ya toh. Dipilihlah ya yang pinter-pinter, yang bisa baca tulis katanya. Nah, Daniel termasuk di dalamnya. Dan mereka dimasukkan ke dalam istana. Di istanalah dia bebas mempunyai menu makanan yang istimewa. Mungkin segala macamnya istimewa ini karena apa? Ini kelompok yang high ranking yang ada di istana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Daniel bisa enjoy the life. Ya. Dengan tidak usah mempedulikan Tuhan sedikit pun. Aduh ya, kita di sini senang ya, bisa nikmatin semuanya ya. Kalau Daniel berbuat demikian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin dia akan hebat, mungkin dia akan segala macam, nak tahu jadi apa. Tetapi hari ini kita tidak baca ada kitab Daniel, saudara, dan sejarah akan berbeda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daniel berketetapan hati untuk tidak mau menajiskan dirinya. Wah, ini ketetapan ini sungguh, saudara, luar biasa sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di masa itu ada juga satu, mungkin kalau wanita jarang disebut ya. Saya ingin Ruth itu hebat. Anda tahu nggak Ruth? Ruth itu siapa? Ruth itu akhirnya Ruth kawin dengan Boaz ya. Dan akhirnya Boaz punya anak namanya Isai. Akhirnya Isai punya anak namanya Daud. Nah, ya toh. Jadi Ruth ini neneknya Daud, ya toh. Neneknya Daud, saudara. Tapi Ruth tadinya itu adalah orang Moab, ya. Orang Moab, ya. Orang Moab yang tidak percaya kepada Yehova sebenarnya. Setelah suaminya mati, dia jadi janda. Ada teman sama-sama iparannya itu namanya Orpa. Ya. Orpa sama Naomi bilang, Orpa, saya tidak akan ada anak laki lagi untuk dikawinkan sama kalian berdua. Udah pulanglah masing-masing ke rumah orang tua kalian. Sudah selesailah kita. Saya mau pulang ke negara saya, mau balik ke Bethlehem. Yang Orpa, thank you, pulang dia. Betul nggak? Lalu untung si Ruth ternyata tidak, katanya tidak. Ya toh. Saya mesti ikut kamu. Lah, kenapa ikut saya? Saya sudah tua. Justru kamu sudah tua, tidak bisa mengurus diri sendiri. Saya mesti ikut. Ya, saya mesti ikut. Waduh, ini mantu terbaik di muka bumi ini. Betul nggak, saudara? Luar biasa. Akhirnya dibilang, pokoknya saya ikut kamu, kamu tidak usah ikut saya, kamu pulang aja ke orang tua kamu sudah, ya toh. Nah, sekarang saya pulang ke Bethlehem, sudah nggak ada apa-apa lagi, saya di sana ada keluarga. Tapi Ruth bilang apa? No, pokoknya saya ikut kamu. Yang paling dahsyat sekali, saya bilang sampai malaikat pun terengah-engah. Hah?
Hebat sekali. Ketika Rut berkata apa? Semua yang jadi milikmu adalah milikku. Allahmu juga Allahku. Wow. Ini hebatnya. Apa yang menjadi milikmu itu milikku. Allahmu juga lah Allahku. Wow. Luar biasa saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oke kalau gitu Naomi bilang, oke kalau gitu ikutlah. Tahu nggak? Sampai di Bethlehem saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau makan pakai apa? Tuhan itu, hukum Taurat itu penuh kasih karunia. Di hukum Taurat itu diatur, tahu nggak? Itu penuai, kalau dia potong gandum, begitu. Kalau yang jatuh itu nggak boleh diambil punya loh. Itu hukum Taurat. Gitu. Itu untuk gelandangan, untuk orang susah, janda-janda segala macam. Jadi itu gandum ditangkap, dipotong gitu. Itu kan pasti ada jatuh, nggak mungkin semuanya. Yang jatuh tidak boleh diambil punya. Nah, Naomi bilang sama Rut, kamu pergi ke ladang sana itu, Boas itu, kamu ikutin aja itu di belakangnya itu penuainya. Tiap kali kalau mereka jatuh punya kau ambil, jatuh punya kau ambil. Akhirnya bawa pulang cukup juga untuk mereka makan. Luar biasa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Kita lihat di setiap zaman ada orang yang berdiri teguh. Berdiri teguh membela kebenaran. Berdiri teguh untuk kesaksian yang baik. Naomi perlu mengajarkan kepada Rut ya, bagaimana hidup sebagai orang Yahudi. Karena dia adalah orang Moab, saudara. Berarti Rut beradaptasi sedemikian rupa. Dia harus menjadi saksi. Begitu hebatnya Tuhan mengasihi Rut ini adalah karena mungkin dia lebih baik dari wanita-wanita Yahudi yang lain, malah sekalipun dia dasarnya adalah orang Moab, perempuan Moab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, siapa lagi pada zaman itu? Esther. Esther ini ya, dibilang cantik sekali, lumayan pasti ya. Sampai Ahasweros ya, kesemsem sama dia, betul nggak ya? Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada ikut campur tangannya Tuhan. Sehingga apa? Tiba-tiba Rut terpilih dan menjadi ratu. Wih, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu itu Persia menguasai dunia, saudara. Iran yang sekarang, Persia itu Iran sekarang. Menguasai dunia, saudara. Kamu bisa bayangkan, tiba-tiba menjadi ratu, bukan raja lokal loh. Ya. Menjadi ratu dari raja yang menguasai seluruh dunia. Wih, dahsyat sekali saudara. Tetapi bagaimana? Dia tetap harus hidup kudus. Bagaimana dia tetap harus hidup bersaksi. Sampai kepada sebuah titik ya, di mana Haman ingin membunuh, membinasakan semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia. Seluruh dunia pada waktu itu. Rut tampil dengan demikian berguna, saudara. Rut sungguh berguna. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, Esther. Ya, Esther begitu berguna ya. Sehingga apa? Wow, kita lihat ya, Esther apa yang terjadi pada Esther? Dia apa istilahnya Jeopardy, dia membahayakan dirinya. Esther membahayakan dirinya. Dia bilang sama Mordekai, saya itu sudah sekian lama tidak dipanggil sama raja. Ya. Kalau saya menghadap, pilihannya cuma dua. Ya. Kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, tanda tidak berkenan, itu saya akan dihabisin. Ya. Saya lancang, dihabisin. Kalau raja berkenan, dia ulurkan tongkatnya, saya aman, saya baru bisa selamat. Ya. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Esther luar biasa berperan ya, di tengah-tengah kesusahan menimpa Yahudi, dan dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wanita bisa dipakai oleh Tuhan? Sangat bisa, sangat bisa ya. Cuman Anda harus bertekad ya. Di tengah-tengah wanita banyak yang kacau balau hidupnya ya. Di tengah-tengah banyak wanita yang tidak bisa jaga diri dengan baik. Di tengah-tengah wanita yang
moralnya merosot di dunia sekarang ini. Tuhan mengharapkan ada wanita Kristen yang tampil bersaksi, tampil menjaga kewibawaan sebagai wanita yang mengasihi Tuhan. Nah, ini hebat, saudara. Ini hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada Daniel, ada Ruth, ada Esther. Lalu zaman perjanjian baru, saudara. Nah, kita masuk ke zaman perjanjian baru. Wih, zaman perjanjian baru ini dahsyat, saudara. Zaman perjanjian baru sudah berubah. Sekarang meninggalkan ibadah simbolik, ritualistik, jasmania perjanjian lama. Masuk ke zaman hakikat rohania dalam kebenaran. Kita sudah berbeda sekarang ini. Dan wow, yang dihadapi itu berbeda. Sekarang ini adalah bagaimana bersaksi. Orang-orang yang dimenangkan. Orang-orang yang mengerti kebenaran. Orang-orang yang diselamatkan. Apa perbedaan perjanjian baru dengan perjanjian lama? Perjanjian lama Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati orang. Roh Kudus hanya tinggal di dalam hati, di dalam nabi-nabi saja. Jadi nabi-nabi saja yang ada Roh Kudus, sedangkan umat biasa tidak ada Roh Kudus. Tetapi di perjanjian baru, setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan oleh Alkitab, Roh Kudus memetraikannya menjadi milik Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah bedanya perjanjian baru. Di perjanjian baru sekarang ini Tuhan menekankan kebenaran. Tuhan menekankan kebenaran. Roma pasal 8 ayat 31-32 ini adalah bukan Roma. Yohanes pasal 8, saudara. Yohanes pasal 8 ya. Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Mari kita membacanya. Sama-sama, 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wow. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dimerdekakan oleh kebenaran. Oleh sebab itu di zaman perjanjian baru ini adalah zaman kebenaran. Zaman orang percaya dengan benar. Mempercayain sesuatu yang benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kebenarannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Akal budimu. Ya, kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita ada di zaman ini. Saya pernah mengkhotbahkan dan pernah menulis artikel mengapa Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego sehingga sehelai rambutnya pun tidak hangus ketika dibakar oleh Nebukadnezar. Tetapi Tuhan tidak menolong Michael Settler sehingga dia hangus jadi arang. Apakah iman Michael Settler kalah dari Sadrak, Mesak dan Abednego? Oh no, belum tentu, saudara. Tetapi persoalannya di mana? Persoalannya adalah tema yang diusung berbeda. Tema yang diusung Sadrak, Mesak dan Abednego adalah apa? Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha kuasa. Nebukadnezar, engkau hanya bisa menghancurkan itu rumah yang terdiri dari batu, bata dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati ya. Kalau Allah mau matikan kamu, pencet mati kamu. Gitu. Begitulah ya temanya kira-kira. Sehingga Nebukadnezar bingung, kenapa 3 orang yang dimasukkan ke dalam api, kenapa ada 4 di dalamnya? Dia pikir Daniel ikut dimasukkan. Padahal dia sayang sekali sama Daniel, saudara. Akhirnya dipanggil keluar dan Nebukadnezar berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Di setiap zaman saya membaca Alkitab, saya sedih dan marah sekali di dalam hati saya. Mengapa Nebukadnezar begitu bodoh dan tidak berkata, aku juga mau dia menjadi Allahku seperti Ruth berkata demikian.
Mengapa tidak? Mengapa Firaun begitu tertegun dan kaget setelah tulah 1, 2, 3 sampai 9 dan tulah ke-10 akhirnya anak sulungnya meninggal. Kenapa Firaun tidak berkata, aku juga mau percaya Allah yang demikian. Aku tidak mau lagi Allah yang konyol-konyolan, yang dari lembu segala macam itu, tidak mau lagi. Kenapa tidak begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa tidak begitu ya? Heran ya. Kita heran. Anda heran nggak? Sesuatu itu ya. Sebenarnya semua itu membuktikan bahwa mujizat hanya membuat orang terpukau. Dia perlu pemahaman. Dia perlu pemahaman. Pemahaman yang membuat dia bahwa apa? Percaya dengan akal budi. Bahwa saya mau mempercayai ini. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Saudara, ya. Pada waktu William Carey pergi ke India, setelah 5 tahun di India, baru 1 orang percaya Tuhan Yesus, 1 keluarga. Ya, kalau nggak salah nama belakangnya Paul, nama Paul. Ya. Ketika mau dibaptis, katanya hampir seluruh kota orang hadir menonton. Yang ngancam dialah, yang marah dialah. Akhirnya istri dan anaknya tidak jadi. Dan ketika bapak ini ditanya, bagaimana? Kamu jadi dibaptis? Dia bilang apa? Saya sudah putuskan. Saya ikut Yesus. Dan tidak mungkin mundur lagi. Dan dia dibaptis saat itu. Disaksikan oleh ribuan orang katanya. Hampir separuh kota menyaksikan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bisa begitu. Nah, luar biasa. Tuhan di zaman perjanjian baru ini mau orang mengusung. Tema yang diusung perjanjian baru itu adalah kebenaran. Kebenaran. Apakah demi kebenaran engkau rela mengorbankan apa? Ya, demi kebenaran engkau mengorbankan apa? Ya, banyak orang mau minta uang sama saya. Banyak pendeta berkata, Pak Suhento, kalau Bapak bisa menolong saya 1 bulan sekian juta, saya segera akan pindah. Ya, tinggalkan gereja saya, masuk ke denominasi gereja Pak Suhento. Tidak bisa. Ya. Saya justru tidak mau yang macam begitu. Saya tidak mau yang macam begitu. Ya. Ada orang berkata, Pak Suhento, tolonglah saya sakit, tolonglah saya, nanti saya akan ini melayani tempat Pak Suhento. Tidak bisa. Saya tidak mau yang macam begitu. Saya tidak mau yang macam begitu. Ya. Saya mau yang apa? Apa yang dimau oleh Tuhan? Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang bersifat materi untuk menarik orang datang. Kalau dari kelompok sebelah, kelompok agama sebelah, mereka berkata apa? Wah, jangan kristenisasi, bagi-bagi Indomie, baju segala macam. Kami justru kelompok yang paling tidak suka pakai itu caranya. Bagaimana ada orang yang menjadi Kristen gara-gara Indomie? Itu Kristen Indomie namanya. Gimana ini kita doa Kristen yang Kristen karena apa? Sekarang karena kebenaran. Apakah karena kebenaran engkau akan lebih susah? Engkau masih tetap ikut kebenaran itu? Ya. Apakah karena kebenaran ya besok akan jadi miskin? Ada lagunya. Ku tak tahu ya. Kalau besok jadi miskin siapa tahu? Apakah engkau tetap masih mengikut Tuhan Yesus? Nah, itu yang hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di zaman perjanjian baru ini luar biasa sekali. Sebenarnya tak cukup waktu bagi saya untuk menyebutkannya. Zaman perjanjian baru sebenarnya didahului dengan Yohanes Pembaptis. Banyak orang menyebutnya martir pertama itu Stefanus. Sebenarnya Yohanes Pembaptis duluan. Betul nggak? Yohanes Pembaptis yang duluan dipenggal kepalanya oleh Herodes. Yohanes Pembaptis itu adalah pendiri gereja baptis, saudara, di Sungai Yordan alamatnya. Orang selalu tanya kepada saya, Pak Suhento, gereja baptis itu berdiri kapan? Saya bilang berdiri sejak Yohanes membaptis orang di Sungai Yordan. Oh, benar, iya alamatnya Sungai Yordan. Itu gereja baptis pertama muncul.
Dan kemudian gembala sidangnya dipenggal sama Herodes, saudara. Dan diteruskan oleh Tuhan Yesus. Kemudian saudara yang saya kasih tahu, baru disusul sama yang lain. Stefanus dirajam. Ya. Stefanus dirajam, lihat. Ya. Saudara, apakah Tuhan tidak ada kemampuan untuk menolong Yohanes Pembaptis? Oh, lebih dari mampu, saudara. Lebih dari mampu. Tapi mengapa tidak menolongnya? Seperti menolong Daniel dari gua singa. Oh tidak, ya, enggak apa-apa. Yohanes yang sebenarnya Elia pulang ke sorga. Saya selalu berkata, numpang pedangnya Algojo Herodes. Jadi dia pulang ke sorga, numpang pedangnya Algojo Yohanes. Jeder sebentar, naik dia langsung. Saudara, ya, Stefanus dirajam, mati. Ya. Dan seterusnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Elizabeth Gown, ya, dibakar hidup-hidup pada tanggal 23 Oktober tahun 1683. Wow, seorang wanita yang sangat baik. Tidak ada kesalahan apapun selain dia dituduh sebagai Anabaptis waktu itu. Kemudian dia dibakar hidup-hidup tanggal 23 Oktober 1618. Hari ini, renungan kita hari ini Anda sudah baca? Ya, namanya juga Elizabeth, ya. Cuman nilai Elizabeth yang berbeda. Wah, Elizabeth. Siapa yang sudah baca renungan hari ini coba angkat tangan. Oh ya. Oh, sedikit sekali ya. Kasihan sekali saya ya. Dan Yerli, ya, kasihan sekali ya. Karena ini Anda tahu prosesnya kerjanya, ya. Desi yang menerjemahkannya, ya. Kemudian dipas ke Yerli, ya, Yerli post ke saya tambah renungan 3 poin, post kembali ke Yerli, kemudian post ke seluruh grup yang lain, sisanya saya post ke grup yang lain. Betapa sulitnya, ya. Saya sebenarnya pada akhir tahun ini, tahun 2022, saya bilang sama Simo, aduh capek deh, tiap pagi jam 5 mesti ngepost begitu ya. Diperlukan sekitar 20 menit untuk post, ya, lebih dari 100 grup saudara. Karena Google bikin 55 sekarang, tak bisa teng semuanya gitu ya. Dulu enak, sekarang 55. Saya sudah putus asa, saya bilang, aduh capek. Aduh, sepertinya nggak ada hasil. Tiba-tiba saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu orang nelpon saya. Ya, nelpon saya dari NTT sana, Pak Suhento, saya dapat berkat dari renungan yang Bapak postkan, begini begitu, saya merasa sangat diberkati. Lala, nah sekarang mau berhenti, ya toh? Gimana ini ya? Akhirnya, ya udah, Simo yang bilang sama saya, udah terus saja, terus gitu ya toh. Terus saudara, yang kasihan itu adalah jemaat Grafe tidak baca, gitu. Saudara bisa bayangkan ya. Elizabeth, ya, yang dalam cerita kita hari ini, tahu nggak? Tanggal 27 Maret 1549, tidak ada kesalahan apa-apa. Ya. Hanya ditemukan Alkitab Perjanjian Baru bahasa Latin yang dia miliki. Kemudian dia dituduh dengan tuduhan palsu macam-macam, dan kemudian dia dituduh pengikut Menosimon. Dan keputusannya, tadinya mereka menyidang dia, dan tahu nggak? Tanya jawab, ya. Dewan kota kalah lawan dia. Dia lebih pintar menjawab mereka pusing. Dan akhirnya mereka menjatuhkan dia apa? Dihukum mati, ditenggelamkan. Elizabeth ditenggelamkan di sebuah sungai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Anda tahu John Hus, ya. John Hus pada tanggal 6 Juli 1415. 100 tahun sebelum Martin Luther, saudara. Makanya saya bilang, orang tidak tahu bahwa gereja baptis bukan gereja protestan. Cuman di sini Departemen Agama gereja baptis digolongkan ke dalam protestan. Gereja baptis itu bukan protestan. Karena gereja baptis tidak di dalam Katolik. Ya. John Hus itu sudah protes gereja Katolik 100 tahun sebelum Luther, saudara. Luther itu 1517, tanggal 6 Juli 1415, John Hus dibakar hidup-hidup. Sambil dia berteriak, Tuhan terimalah rohku, katanya. Kemudian dia hangus.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Ya. Hari ini ada Tyndale Bible, Tyndale, William Tyndale, saudara. Ya. William Tyndale dibakar hidup-hidup di kota Vilfort, ya, pada tahun 1536. Pada waktu Tyndale dibakar bersama dengan Alkitab hasil terjemahannya, dia adalah orang yang sangat awal, ya, menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris, saudara. Tapi dia ke atas itu dituduh kesalahan besar dan layak untuk dihukum mati. Kemudian Tyndale dibakar di sebuah tiang. Sambil api melalap dia berteriak, Tuhan, katanya, mata Raja Inggris, katanya. Tuhan, bukalah mata Raja Inggris. Dia berteriak-teriak. 1536 dia dibakar. Akhirnya tahun 1611 baru terbit Alkitab bahasa Inggris, King James Version. King James Version. Ya. Barulah makin banyak jiwa diselamatkan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terakhir, ya, saya ingin ajak Anda untuk bertanya, apa yang membuat mereka semua itu bertahan dalam perjuangan mereka? Apa yang membuat mereka semuanya itu begitu hebat? Apa? Jawabannya adalah kebenaran ilahi. Ya, kebenaran ilahi yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan pada zamannya dia. Pada zamannya mereka. Pada zamannya Daniel ada Daniel. Pada zamannya Nuh ada Nuh. Pada zaman sekarang ada siapa? Zaman sekarang ada siapa? Ya, ada kamu. Ya. Pada zaman sekarang ada siapa? Di tiap-tiap zaman Tuhan ada pelitanya yang masih menyala. Waktu Elia setelah melawan 300 Nabi Baal, disembelih sama dia. Kemudian istri Raja Ahab namanya Isabel, yang betul-betul sebel, ya, berkata, mana dia Elia? Dia akan saya buat seperti salah satu Nabi Baal. Elia lari sampai naik ke atas gunung. Dan dia pikir tinggal dia sendiri. Dia berdoa, Tuhan, katanya, biarlah saya mati sekarang. Sekarang tidak ada orang lagi di sini yang percaya kepadamu, tinggal aku sendiri. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Bukan tinggal kamu sendiri. Masih ada berapa? 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Saya masih menyisakan 7.000 orang. Wow, masih ada. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan berjalannya waktu. Tadi sekolah minggu Patrick tanya, bagaimana di Eropa makin Kristennya makin merosot. Ya, Kristen yang fisik saya merosot, apalagi yang sungguh rohani. Betul nggak? Di Amerika lagi, saya bilang di Amerika merosot sekali. Loh, kenapa di Amerika bisa merosot? Saya bilang, saya sendiri sangat sedih. Ya. Kenapa? Saya bilang, orang Kristen di Amerika itu tidak dibiasakan berargumentasi. Jadi iman mereka itu tidak bersifat argumentatif. Iman mereka banyak itu bersifat tradisional, gitu. Tidak argumentatif, gitu. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka kirim misioneri pergi ke negara lain untuk mengkristenkan orang lain. Sementara apa? Orang lain yang datang sekolah ke sana, datang ke depan rumah mereka, tidak sanggup diberitakan Injil kepada mereka. Betul nggak? Ini sayang sekali. Padahal Amerika satu masa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tahu nggak? Semua bangsa di muka bumi ini kepingin sekolah ke sana. Kalau gereja-gereja itu semuanya menangkap ini
para orang-orang pintar. Karena semua yang sekolah ke sana itu adalah orang yang sudah tersaring di negaranya, yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, sekolah ke Amerika. Kalau orang-orang itu berhasil untuk bisa diinjili dengan mantap, dan kemudian mereka pulang ke negara mereka, bayangkan itu jauh lebih efektif dari kirim misioneri. Jauh lebih efektif, tetapi tidak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu akan berlalu. Waktu kita pasti berlalu, saudara. Dan tiap-tiap generasi Tuhan ada pelitanya. Apakah engkau itu pelitanya? Apakah engkau bisa bertahan? Mari kita pertahankan gereja yang benar, yang Alkitabiah. Ya, apapun yang terjadi, biar waktu berjalan, kita tetap ngotot. Diperlukan orang yang ngotot. Amin. Ya, keras kepala. Pendirian teguh dan keras kepala itu kakak adik. Saya selalu bilang. Ya, pendirian teguh. Ya. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan. Betapa di tiap-tiap zaman kita tahu Tuhan ada taruh orang-orang yang mengasihinya untuk menyinari dunia sekelilingnya. Zaman Henok, zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Daniel, zaman Rut, zaman Esther. Bahkan zamannya Perjanjian Baru Tuhan. Zaman Perjanjian Baru. Ada Yohanes Pembaptis, Stefanus, dan ada para Anabaptis yang dibakar hidup-hidup dengan hanya memandang kepadamu, berharap kepadamu. Ditenggelamkan ke dalam sungai. Mereka tahu mereka mengasihimu Tuhan. Mereka tahu Engkau menyediakan sesuatu yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih indah, yang lebih bernilai, yang kekal, yang mulia untuk mereka. Tuhan, kami juga, semangat kami dikobarkan, hati kami dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih. Bapa di sorga, kiranya apa yang hamba sampaikan menyemangatkan jemaat-Mu Tuhan, bahkan semua yang nonton. Biarlah kami, orang-orang yang Kau tempatkan pada zaman sekarang ini, pada masa ini, yang hidup pada tahun 2023 setelah kelahiran-Mu, Tuhan, kami menjadi pelita, menjadi sinar-Mu untuk sekeliling kami. Dan jemaat ini betul-betul adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.